Kalau penyakit yang menular apa aja contohnya? Cacar, Bu. Hepatitis, Bu. Anu, Bu. Cacar, hepatitis. HIV, Bu. Apa? Pilet, HIV Bu. menular, Pilek, Flu. oke. Apa lagi? TBC, Bu. TBC. Apa lagi? DBD, COVID-19. malaria. Apa lagi? COVID-19, Bu. COVID-19, oke. Apa lagi? Banyak ya kalau Influenza, Bu. influenza tadi sudah, flu. hepatitis, Bu. Oke, hepatitis. Apa lagi? Tipus, Bu. Tipes. Apa lagi? HIV, Bu. HIV. Oke, apa lagi? Diare? Menular nggak? Diare termasuk penyakit menular atau tidak? Menular, Bu. Oke. Penyakit SARS, Bu. Penyakit SARS. Apalagi flu burung. Banyak ya, banyak banget. Lebih banyak dibandingkan kalau yang penyakit non-infeksius atau penyakit tidak menular. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait materi ini? Jadi tadi ada ini ya, ada silakan. Tadi kan ada teori Gordon, Bu. Mm-mm. Nah, itu kan tadi di situ kalau misalnya salah satu keseimbangan baik dari lingkungan manusia ataupun apa tadi hostnya hostnya terganggu kan nanti akan mempengaruhi ke kesehatan lingkungan juga, Bu. Nah, bagaimana sih caranya kita tuh supaya keseimbangan itu tetap terjaga, Bu? Apakah memang sudah dibiarkan saja karena tidak bisa atau kita sebagai manusia punya cara agar keseimbangan itu agar tetap terjaga, Bu? Oke, pertanyaan bagus. Rekan-rekan yang lain ada yang bisa menjawab sebelum saya menjawab? Apakah segitiga epidemiologi itu tidak bisa diganggu-gugat? Apakah bisa kita kelola supaya dia tetap seimbang? Ada yang mau jawab dulu pertanyaan dari Agus tadi? Gimana kira-kira? Bu, Ada yang tahu? mohon maaf, Bu. Ya, tadi pertanyaannya gimana tadi, Bu? Yang mengubah keseimbangan 3 komponen tadi, Bu? Ya, jadi tadi kan komponen kan ada 3, ada host, ada agen, ada lingkungan. Nah, dikatakan sakit tadi kan kalau terjadi perubahan pada salah satu komponennya. Nah, pertanyaan Agus tadi, apakah perubahan itu bisa kita ubah atau apakah keseimbangan dari segitiga epidemiologi itu bisa kita jaga sehingga tidak terjadi sakit? Nah, itu pertanyaan. Begitu kan Agus? Kalau tidak salah? Iya, Bu. Apakah teori tersebut tidak dapat diganggu gugat ataukah kita sebagai manusia bisa ikut menjaga keseimbangan itu, Bu? Oke, nah itu dia.
katanya. Apakah kita sebagai manusia bisa menjaga supaya keseimbangan dari segitiga epidemiologi itu tidak terganggu, itulah intinya. Gimana Fauzi? Kalau menurut Fauzi? Kalau menurut kami sih tidak bisa, Bu, tapi alasannya kami belum tahu. Kami yang kami pikirin tuh lebih kayak keseimbangan rantai makanan gitu, Bu. Jadi kalau diganggu gugat bakal hancur semuanya gitu. Contohnya itu misalkan kalau keseimbangan rantai makanan tuh jika kita mempengaruhi satu konsumen atau satu hewan, nah yang lainnya kan bakal terganggu, Bu. Gitu aja sih menurut saya. Oke, Fauzi. Yang lain? Ada yang mau menjawab? Izin menambahi, Bu. Ya, silakan. Kurang lebih jawaban saya seperti Fauzi. Segitiga epidemiologi itu merupakan ketetapan yang menuliskan ukuran faktor-faktor dari kesehatan. Jadi kita manusia cuma bisa mengelola faktor-faktor tersebut, menjaga seperti kalau kita manusia untuk menjaga kesehatan. Untuk lingkungan kita menjaga lingkungan tersebut agar tetap sehat supaya kita sehat. Seperti itu, Bu, kira-kira. Oke. Yang lain gimana? Aulia? Ilman? Ahda? Dara? Vina? Farah? Mana nih orangnya nih? Suhanta? Rian? Windy? Tri Rizky? Rifanda? Sama jawabannya semuanya. Tri Rizky? Siapa yang mau jawab? Izin menambahkan, Bu. Oke, silakan Rian. Nasrul ya? Iya, Bu. Oke, Menurut silakan, saya, Nasrul. manusia itu bisa menjaga keseimbangan segitiga epidemiologi tadi, Bu. Walaupun tidak sepenuhnya, tetapi menurut saya bisa menjaga, misalnya kita menjaga lingkungan. Dengan kita menjaga lingkungan berarti kita bisa menjaga segitiga epidemiologi bagian yang environ tadi, Bu. Sedangkan apabila lingkungan kita bersih, otomatis pada bagian agen atau penyebar itu bisa kita kendalikan, Bu. Misalnya saja nyamuk, Bu. Apabila kita rajin melaksanakan 3M tuh, Bu, menguras, mengubur, dan itu, Bu, maka agen seperti nyamuk itu bisa kita tindak gitu, Bu. Bisa kita jaga agar penyebarannya tidak terlalu banyak gitu, Bu. Dan untuk host itu kan dari diri kita sendiri, Bu. Nah, apabila lingkungan kita sudah sehat, kemudian agen itu bisa kita kendalikan, maka otomatis menurut saya kita sebagai manusia bisa menjaga keseimbangan ini, Bu. Oke, bagus sekali ya Nasrul ya. Dit ya, sebenarnya sangat tepat apa yang sudah disampaikan oleh Nasrul. Tadi juga di awal saya sudah menjelaskan ya bahwa kalau selain genetika ini kan faktornya ada banyak, tadi ada faktor lingkungan biologi, lingkungan fisik, lingkungan ini ya, faktor lingkungan sosial, lalu ada faktor host atau faktor kita sebagai manusia, perilaku kita sebagai manusia. Nah, kalau dari dan juga ada ada agen, ada pembawa penyakit atau sumber penyakit. Nah, kalau kita sebagai manusia kita bisa mengelola itu, kita bisa mencegah, kita bisa menanggulangi kecuali faktor genetika. Satu-satunya yang tidak bisa kita kendalikan adalah faktor genetika. Tetapi kalau tentang lingkungan kita atau tentang agen, nah itu masih bisa kita kontrol. Nah, seperti yang disampaikan oleh Nasrul tadi, contohnya itu sangat tepat ya. Misalnya dengan kita menjaga lingkungan menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih, untuk tetap terjaga, untuk tidak tidak ada air yang tergenang atau tidak ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan lingkungan
menyebabkan agen itu bisa berkembang biak. Nah, kalau kita menjaga lingkungan kita tetap bersih, tetap sehat, tetap tidak bisa tidak bisa menjadi media untuk perkembangbiakan dari agen, otomatis agennya bisa kita kendalikan. Nah, kalau agennya terkendali, lingkungan terkendali, otomatis atau status kesehatan kita pasti akan tetap terjaga, kita akan tetap sehat. Itu dia. Jadi keseimbangan, apakah misalnya terjadi perubahan atau pergeseran pada salah satu dari ketiga komponen tadi, entah misalnya pada agen atau pada lingkungan atau pada manusia, apakah masih bisa kita kembalikan kepada posisi atau kondisi seimbang? Bisa jawabannya. Karena apa? Karena satu-satunya yang bisa mengendalikan itu adalah manusianya. Misalnya faktor host. Nah, kalau faktor host misalnya daya tahan tubuh kita rendah. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar daya tahan tubuh kita meningkat kembali? Misalnya dengan mengkonsumsi vitamin, istirahat yang cukup. Nah, kalau misalnya lingkungan yang terjadi perubahan, misalnya lingkungan yang berubah atau bergeser ke arah host, misalnya kayak tadi banjir contohnya ya. Nah, misalnya terjadi banjir, nah apa sih yang bisa kita lakukan agar banjir itu tidak menjadi media atau sarana untuk perkembangbiakan para agen-agen seperti nyamuk, ya. Misalnya berarti dengan melakukan tadi 3M. Mengubur, dengan menutup tempat-tempat penampungan yang bisa menampung air. Ya, contoh paling sederhananya, dan melakukan pengurasan pada bak mandi. Nah, kalau misalnya pergeseran lingkungannya ke arah manusianya, contohnya seperti ini, industrialisasi. Nah, kalau industrialisasi itu berarti apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia? Berarti kita harus mengelola lingkungan kita supaya limbah-limbah yang dihasilkan itu tidak melebihi baku mutu. Itu dia. Lalu kalau seandainya terjadi peningkatan agennya, misalnya jumlah dari sumber penyakit atau sumber penyakitnya meningkat, atau misalnya pembawanya itu meningkat. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Kalau misalnya contohnya nyamuk, berarti kita harus menggunakan kita harus bisa membasminya dalam bentuk bibit. Biasanya antara agen sama lingkungan itu biasanya sangat berkaitan erat tuh biasanya antara agen sama lingkungan. Nah, jadi otomatis yang perlu kita jaga adalah lingkungannya, supaya apa? Supaya agen tadi itu tidak berkembang lagi, supaya perkembangannya itu masih terkontrol atau tidak terkendali, supaya dia tidak terkendali, masih bisa kita kontrol. Itu dia. Oke, Agus Lintang. Paham ya, Agus Lintang? Terima kasih, Bu. Oke, jadi kalau terjadi perubahan pada salah satu komponen, bukan berarti dia tidak bisa kembali lagi dalam posisi seimbang. Itu tergantung dari manusianya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Dara bertanya. Berdasarkan statement perubahan lingkungan mempengaruhi kesehatan apabila seseorang pindah ke tempat dengan iklim atau lingkungan yang berbeda dari tempat tinggal sebelumnya, apakah tubuh akan bereaksi dengan menimbulkan penyakit? Begitu. Maksudnya karena perubahan cuaca atau suhu gitu ya. Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Hevi. Menurut saya, apabila seseorang pindah ke tempat dengan iklim ataupun lingkungan yang berbeda dari tempat tinggal sebelumnya, itu manusia kan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang dihadapinya. Kemudian, timbul pun suatu penyakit pada manusia itu hanya untuk sementara menunjukkan bahwa manusia itu sedang beradaptasi dengan iklim yang telah dihadapinya, Bu. Oke, sangat bagus. Happy, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Itu sangat tepat yang dijawab oleh Happy tadi. Bahwa kita... Bu. Ya, silakan. Untuk jawaban Happy tadi, saya rasa sudah benar. Tapi untuk yang sakitnya tubuh karena kondisi baru itu, lama atau tidaknya itu kan tergantung dari penyesuaian dari diri sendiri masing-masing, Bu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu saja, Bu. Betul. Jadi kemampuan seseorang itu kan beda-beda ya.
kemampuan fisik seseorang itu beda-beda, kemampuan adaptasinya pun berbeda-beda. Jadi benar, ada mungkin orang tertentu dia walaupun misalnya dari negara tropis tiba-tiba ke negara Eropa yang sangat dingin gitu kan, dia bisa biasa aja gitu, nggak ada terjadi, nggak timbul sakit, nggak apa-apa gitu, normal-normal aja. Tapi ada orang yang begitu terjadi perubahan ini ya, perubahan iklim, dari biasanya dia tinggal di negara tropis tiba-tiba ke daerah Eropa yang ada saljunya, yang dinginnya ekstrim gitu ya. Nah biasanya kan kadang ada yang sampai terkena cacar atau sampai jatuh sakit, entah itu demam dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk dari adaptasi tubuh kita atau bentuk dari ini ya, imunitas tubuh kita itu untuk ini ya, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Nah itu dia. Sangat tepat yang dijawab oleh Tri Nasrul ya. Nasrul dan juga Hevi tadi. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Agung. Tadi kan Ibu kan menjelaskan tentang penyakit genetik itu susah ditangani kan, Bu, daripada penyakit yang infeksi tadi, Bu. Bukan susah ditangani, tetapi tidak bisa dihindarkan karena namanya genetika ya, bawaan dari gen. Misalkan ada orang tua yang terkena diabetes atau kanker itu kan pasti menurun ke anaknya, Bu. Untuk menghindar apa tidak ada peluang untuk keturunan tersebut terlepas dari penyakit turunan tersebut, Bu? Oke. Nah, kalau genetika misalnya kayak diabetes atau kanker, itu sebenarnya bukan apa ya? Bukan genetika, itu lebih ke gini ya, ke faktor ini ya. Memang sih keturunan, bukan keturunan juga. Bukan berarti pasti ya, bukan misalnya orang tuanya terkena kanker ini, pasti anaknya kanker juga. Beda ya, ada kanker yang memang turunan, ada kanker itu memang ini ya, kanker karena kebiasaan. Nah, jadi gini ya, tubuh kita itu kan jadi kalau diabetes sama kanker ini saya tidak kurang bisa meyakini kalau itu merupakan faktor genetika. Karena itu biasanya dikarenakan pola kebiasaan hidup, gaya hidup. Jadi misalnya gaya hidup kita yang kurang misalnya kebiasaan pola makan yang tidak sehat, pola makan yang ya kalau misalnya diabetes berarti pola makannya mungkin suka minum yang manis-manis. Nah, kebiasaan dari orang tuanya seperti itu sehingga dia terkena diabetes. Nah, dari ke anaknya karena ini ya, karena kebiasaan itu juga disukai oleh anaknya, bisa kebiasaan minum gula, akhirnya anaknya pun bisa terkena diabetes. Jadi lebih kecenderungan itu kalau misalnya orang tua kita atau keluarga kita itu punya kecenderungan ada riwayat tentang kanker atau diabetes, mungkin yang kalau itu bisa kita cegah ya. Kalau itu bisa kita tangani bisa dengan tidak terlalu sering mengkonsumsi gula kalau untuk diabetes. Kalau untuk yang kanker, dengan menjaga pola hidup, dengan pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, mungkin seperti itu. Ya, kalau kanker diabetes ini bukan genetika ya. Kalau genetika itu misalnya kayak buta warna, nah itu genetika. Atau di albino, nah itu genetika. Itu memang tidak bisa apa-apain, memang bawaan dari lahir. Tapi kalau kanker itu mungkin gini, beresiko. Misalnya dalam keluarganya sudah ada kanker, dia lebih beresiko untuk juga terkena kanker. Tapi bukan faktor genetika tuh ya. Tapi kemungkinan berisikonya itu tinggi, itu saja. Kalau genetika itu dia tidak bisa diganggu gugat, itu sudah pasti. Itu dia namanya genetika. Paham ya, Agung ya? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Ada lagi mungkin yang mau bertanya?
Oke, kalau tidak ada, saya tutup dulu perkuliahan kita pada hari ini. Kalau seandainya tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perkuliahan pada hari ini, silakan nanti diajukan di forum diskusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.